Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, calon orang-orang sukses, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPS. Sudah siap dengan pembelajaran hari ini? Siap ya? Berarti kalau sudah siap, alat tulis, buku tulis, dan buku paketnya sudah ada di atas meja masing-masing. Ya? Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan membahas mengenai kerjasama dan manfaat kemerdekaan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Lebih jelasnya, kita simak videonya sama-sama. Kemerdekaan. Sebelum perjuangan bangsa Indonesia sering sekali mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan oleh perjuangan yang masih bersifat kedaerahan. Kondisi tersebut mengubah pemikiran para pejuang untuk bersatu meraih kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Kerjasama ini diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai wilayah, misalnya pertempuran Surabaya. Bung Tomo dan are-are Surabaya bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan, yaitu mempertahankan Indonesia dan mengusir penjajah dari Surabaya. Tujuan ini dapat tercapai karena kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan. Nah, sama halnya seperti kita, melakukan sesuatu kegiatan dengan cara bekerja sama memudahkan kita dalam meraih sebuah tujuan. Begitupun ketika kalian belajar di sekolah maupun di rumah, kalian dan teman-teman kalian bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru atau orang tua. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Betul? Betul ya? Sama halnya dengan kerjasama mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tidak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Bangsa Indonesia mengalami kesengsaraan. Nah, anak-anak, alhamdulillah, sekarang kita tinggal menikmati hasilnya, ya. Untuk mengisi kemerdekaan, bagaimana caranya? Yaitu rajin belajar, bekerja keras, mencapai cita-cita, ya, seperti itu ya. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan hikmat. Nah, jadi kita tidak boleh melupakan jasa para pahlawan, ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, kehidupan bangsa Indonesia berangsur membaik. Bangsa Indonesia memulai pembangunan dalam berbagai bidang. Setelah merdeka, Indonesia memulai pembangunannya dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Pertama adalah bidang pendidikan. Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh golongan bangsawan. Selain itu, hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Nah, kenapa sih kok hanya laki-laki saja? Nah, pada masa itu laki-laki dianggap lebih kuat daripada perempuan, ya. Jadi perempuan itu dianggapnya lemah, kaum lemah, ya. Nah, laki-laki juga bisa ikut perang pada saat itu.
Setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pria dan wanita memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan yang layak bagi semua golongan merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Alhamdulillah, kaum perempuan sama rata dengan laki-laki, ya. Jadi mengenyam pendidikan yang sama, ya. Begitupun dalam hal pekerjaan, ya. Laki-laki bisa menjadi dokter, perempuan juga bisa. Laki-laki menjadi presiden, perempuan juga bisa menjadi presiden. Yang kedua adalah perekonomian. Setelah merdeka, perekonomian Indonesia berhasil dikuasai oleh negara. Pemerintah mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, setelah merdeka, jadi rakyat Indonesia bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang, bertani, dan lain-lain untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah. Misalnya, dengan membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran dan mendukung program pemerintah. Nah, sekarang upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan. Oleh karena itu, pemerintah pun menerapkan beberapa kebijakan. Apa aja sih kebijakannya? Mari kita lihat. Berikut upaya-upaya yang dilakukan bangsa Indonesia. Pertama, kebijakan Uang Republik Indonesia atau yang disebut ORI. Pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang meja dan digantikan dengan penggunaan ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Kedua, konferensi ekonomi. Pada tahun 1946, Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi. Ketiga, pinjaman nasional. Pemerintah mendirikan Bank Tabungan Pos. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan dana bagi kepentingan perjuangan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Indonesia. Keempat, Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Pada tahun 1947, Menteri Kemakmuran A.K. Gani mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Badan ini bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi Indonesia. Kelima yaitu Rencana Kasimo. Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo menyusun sebuah program yang disebut Rencana Kasimo. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan meningkatkan produksi pangan. Baiklah anak-anakku, semua sudah Ibu jelaskan. Saatnya kalian menerima tugas IPS dari Ibu. Semoga kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati ya. Semangat seperti pahlawan-pahlawan yang telah berjuang memerdekakan bangsa Indonesia. Jangan kalah ya. Oke, tidak banyak tugasnya. Dijawab dengan benar. Apabila menyimak video dari awal hingga akhir, sudah pasti bisa menjawab pertanyaan tadi. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak sudah menyimak, sudah memperhatikan. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.